Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dita Nur Fadila dari Multimedia SMK Al-Azhar Muhammad Gresik. Kali ini kita sedang bersama dengan Al-Ustadz Nizam pada kajian Islam Asik pada hari ini. Beliau sebagai guru di SMK Al-Azhar Menganti. Untuk itu, mari kita dengarkan. Kajian pagi yang bertema memahami waktu puasa, imsyak, syahur, dan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man istafahu wa jtabahu walinubuwati warrisalah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mengawali materi pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, mulai dari nikmat sehat sampai nikmat yang agung, yakni ketetapan iman dan Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, para pendengar yang kami muliakan, di momen yang sangat luar biasa ini, yakni bulan suci Ramadan, kita dituntut untuk berpuasa. Sehubungan dengan hal itu, dalam tema yang kedua ini, kita akan sedikit membahas terkait dengan memahami waktu puasa. Mulai dari apa itu waktu sahur, sampai waktu imsak, sampai nanti kita masuk di waktu berbuka puasa. Jadi yang pertama ini adalah tentang waktu sahur. Bahwasanya sebaik-baik makan sahur adalah di akhir waktu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Bakiru bil iftari wa akhirus sahura. Yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Jadi makan sahur yang dipepetkan waktunya dengan saat azan subuh itu semakin baik. Sebab batas akhir waktu sahur adalah saat masuk waktu sholat tersebut. Jadi ketentuan waktu sahur tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal laili. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam datang. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, batas jam sahur adalah sebelum azan subuh berkumandang. Namun terdapat beberapa pendapat lain yang percaya bahwa batas sahur adalah sebelum masuk waktu imsak. Perlu kita ketahui bersama bahwa waktu imsak adalah periode waktu sebelum azan subuh yang ditetapkan oleh para ulama untuk berjaga-jaga, untuk memberikan rambu supaya kita berhati-hati sebagai kaum muslim agar tidak melebihi batas waktu sahur. Jadi berdasarkan berbagai pendapat, ketentuan batas waktu sahur sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu tepat pada terbitnya fajar atau menjelang masuk berkumandangnya azan subuh, dan sebelum terbitnya fajar atau ketika waktu imsak. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil kenapa Rasulullah itu memberikan riwayat untuk mengakhirkan sahur. Jadi yang pertama itu agar kita cukup kuat menahan lapar dari saat awal berpuasa hingga nanti waktu berbuka. Hikmah yang kedua adalah agar jarak antara selesainya kita makan sahur dengan saat sholat subuh itu tidak terlalu jauh. Jadi ini memungkinkan kita untuk bersegera melakukan sholat subuh di awal waktu. Bukan sebaliknya. Selesai sahur karena waktu
waktu di antara keduanya ini masih sangat jauh, akhirnya tidur kembali. Kemudian hikmah yang ketiga, kenapa kita harus mengakhirkan sahur? Jadi memang sudah banyak bukti atau banyak orang ketika waktunya sahur balik tidur lagi. Jadi misalnya karena waktu subuh yang dirasa masih lama, akhirnya lebih memilih untuk tidur lagi daripada melakukan kegiatan atau aktivitas ringan yang mempunyai nilai ibadah yang sangat luar biasa. Contohnya, sambil menunggu waktu subuh, kita beristighfar, kita memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, bisa juga melakukan sholat qobliyah subuh. Kemudian kita masuk ke waktu imsak. Jadi imsak berasal dari kata amsaka yumsiku imsakan. Dalam bahasa Arab yang berarti menahan. Dalam konteks berpuasa di bulan Ramadan, imsak berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum masuk waktu subuh. Jadi imsak biasanya ditetapkan 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terlambat berhenti makan dan minum saat sahur. Kemudian waktu imsak ini juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit. Jadi ketika para sahabat itu sahur bersama Rasulullah, kemudian kami melakukan sholat subuh, kemudian Zaid bin Thabit itu berkata, "Ya Rasulullah, berapa lama ukuran antara sahur dan sholat subuh?" Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, "Seukuran antara sahur dan subuh, yakni seukuran membaca khomsina ayat atau 50 ayat Al-Quran." Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Jarak antara sahur dan subuh hanya seukuran membaca 50 ayat Al-Quran, yang bisa kita perkirakan sekitar 10-15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyempurnakan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Jadi, imsak itu adalah bentuk kehati-hatian kita, utamanya ketika makan atau minum saat sahur, agar tidak sampai kelewat masuk ke waktu subuh. Jadi jarak antara imsak dan waktu subuh merupakan waktu yang masih diperbolehkan bagi setiap muslim yang hendak berpuasa untuk makan dan juga minum. Para sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui makna waktu sahur, kapan berlakunya sahur sampai berakhirnya sahur, apa itu imsak, maka selanjutnya kita akan mulai menjalankan puasa dari pagi sampai nanti terbenamnya matahari. Di antara waktu berpuasa dari pagi sampai terbenamnya matahari, marilah kita gunakan untuk kegiatan yang positif. Kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang mempunyai nilai manfaat. Walaupun ketika siang kita merasa haus, merasa kelaparan, tapi kita tetap kuat untuk menjaga iman sehingga puasa kita mampu bertahan sampai waktu berbuka. Itu termasuk contoh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat begitu luar biasa. Apalagi ketika sudah mulai menjelang waktu berbuka, waktu sore hari jam 4 sore atau jam setengah 5 sore, kita banyak melihat jalan-jalan itu penuh dengan dagangan, di mana para hamba Allah itu sedang mencari takjil. Itu sebuah nostalgia yang sangat kita kenang ketika bulan Ramadan itu datang. Sedangkan waktu berbuka puasa, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa penetapan waktu maghrib atau waktu berbuka puasa sudah cukup dengan hilangnya bola matahari di bawah ufuk. Jadi lingkar bola mataharinya ketika sudah terbenam, itu menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Meskipun di saat itu kondisi langit masih
dalam keadaan terang. Sederhananya, perbedaan waktu maghrib yang diyakini oleh mazhab Ahlul Bait itu berbeda dengan mazhabnya Ahlus Sunnah. Jadi kalau mazhab Ahlul Bait itu lebih memilih selain terbenamnya matahari itu sampai hilangnya mega kemerah-merahan, jadi khilafiyah. Jadi memang perbedaan pendapat di kalangannya umat Nabi Muhammad itu memang rahmat bagi kita. Para sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit materi yang bisa kami sajikan terkait dengan memahami waktu puasa, supaya kita tahu, supaya kita paham, dan akhirnya kita mampu melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin. Semoga Allah selalu memberkahi hidup kita, selalu memanjangkan umur kita, sehingga kita masih dapat menjumpai Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Nizam yang telah menyampaikan materi kajian pagi, kajian Islam asik pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nita Nurfadila, senang sekali telah menemani kajian Islam asik pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar Menganti menerima pendaftaran peserta didik baru dengan 5 jurusan. Di antaranya, yang pertama, Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL. Yang kedua, Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Yang ketiga, Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Yang keempat, Teknik Permesinan atau TPM. Dan yang terakhir, Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL.